Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kelas 3 dan kelas 4 itu belajarnya digabung ya, karena guru kelas 3 berhalangan hadir. Jadi untuk pembelajaran kali ini kelas 3 dan kelas 4 itu bergabung. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas 3 atau kelas 4 untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Kelas 3, siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, bagus. Kelas 4 siapa? Hadir semua? Ya, bagus ya, semuanya hadir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak ibu perhatikan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kelas 3, tujuan pembelajarannya dapat anak-anak ibu lihat pada slide yang akan ibu tampilkan. Begitupun dengan kelas 4, tujuan pembelajarannya dapat anak-anak ibu lihat pada slide yang ibu tampilkan. Nah, ya, sudah lihat? Sudah? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Yang pertama, itu ibu akan masuk di kelas 3 terlebih dahulu. Kelas 3, silahkan anak-anak ibu kelas 3 baca. Itu teks halaman 96, yaitu tentang kertas di sekitar kita. Silahkan anak-anak ibu baca teks tersebut, lalu anak-anak ibu kerjakan dan jawab pertanyaan yang ada di halaman 98. Nah, selama anak-anak ibu bekerja, tidak ada yang ribut. Nah, sekarang ibu akan pindah dulu ke kelas 4. Silahkan anak-anak ibu kelas 3 kerjakan tugas yang telah ibu berikan. Oke, paham semuanya? Ya, oke, baiklah. Sekarang ibu akan masuk ke kelas 4. Baiklah, anak-anak ibu kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Minggu coba anak-anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian tumbuhan. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan, ibu ingin bertanya, apa fungsi masing-masing bagian tumbuhan pada gambar di samping? Lalu, bagian mana dari tumbuhan tersebut yang berfungsi untuk melestarikan tumbuhan? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan, marilah anak-anak ibu simak penjelasan berikut ini. Setiap bagian-bagian tumbuhan itu dia punya fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada akar. Nah, akar itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu berfungsi untuk menyokong tumbuhan agar kokoh atau berdiri tegak. Yang kedua, akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang ketiga, akar berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Sampai di sini paham mengenai akar? Oke, lanjut. Di bagian yang kedua itu ada batang. Nah, batang itu berfungsi untuk menegakkan tumbuhan atau penyokong tumbuhan. Yang kedua, batang itu berfungsi untuk mengangkut air yang telah diserap oleh akar menuju ke daun. Yang ketiga, batang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan oleh sebagian jenis tumbuhan. Nah, sampai di batang paham? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu daun. Nah, anak-anak ibu tahu daun apa warnanya? Hijau ya? Iya. Nah, pada daun itu berfungsi untuk proses fotosintesis, di mana pada daun itu terdapat zat hijau daun atau yang kita sebut dengan klorofil. Nah, klorofil inilah yang nantinya akan membantu berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu ada bunga. Pernah melihat bunga? Iya, bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan, di mana pada bunga itu terdapat benang sari dan putik. Nah, benang sari ini
adalah alat kelamin jantan pada bunga, sedangkan putik itu adalah alat kelamin betina. Nah, karena adanya benang sari dan putik, makanya pada bunga itu terjadi proses perkembangbiakan tumbuhan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, itu ada buah. Pernah makan buah? Iya, semuanya pasti pernah makan buah. Nah, lalu apa fungsi buah? Nah, buah itu berfungsi yang pertama untuk melindungi biji. Nah, itu fungsi buah. Paham? Ya, oke, kita lanjutkan. Yang terakhir itu ada biji. Nah, kira-kira apa fungsi biji? Tahukah anak-anak ibu apa fungsi biji bagi tumbuhan? Yang pertama yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga, biji berfungsi untuk melestarikan tumbuhan. Nah, sampai di sini apakah Nana Ibu sudah paham apa yang Ibu jelaskan mengenai bagian-bagian tumbuhan? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang silahkan anak-anak Ibu kelas 4 itu berdiskusi. Baca dulu teks mengenai fungsi bagian tumbuhan. Setelah itu anak-anak Ibu diskusikan apa peran dari bagian-bagian. Nah, sekarang Ibu akan pindah ke kelas 3. Oke. Baiklah, anak-anak Ibu kelas 3, apakah tugas yang Ibu berikan tadi sudah dikerjakan? Oke, kalau sudah, tugasnya silahkan dikumpulkan. Kumpulkan ke meja Ibu ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Anak-anak Ibu menulis pakai apa? Di mana menulis? Di kertas kan? Nah, apakah anak-anak Ibu tahu bagaimana proses pembuatan kertas? Nah, oke. Kalau tidak tahu, silahkan anak-anak Ibu perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini ada ilustrasi proses pembuatan kertas. Nah, agar anak-anak Ibu lebih paham mengenai bagaimana proses pembuatan kertas, mari kita simak video pembelajaran berikut. Tahukah kalian bagaimana cara membuat kertas? Proses pembuatan kertas. Pohon di hutan ditebang, kemudian kayunya dipotong-potong dan dikirim ke pabrik pembuatan kertas untuk diolah. Di dalam pabrik, kayu-kayu tersebut dihancurkan, kemudian diproses menjadi bubur kertas atau pulp. Nah, bubur kertas inilah nanti akan dicetak dan dipadatkan dengan mesin sehingga membentuk gulungan-gulungan kertas yang siap dipakai. Seperti yang kalian tahu, kertas dibuat dari kayu atau pohon yang ada di hutan. Satu pohon bisa menghasilkan 16 rim kertas. Dan satu pohon juga menghasilkan oksigen untuk 3 orang. Kita harus menghemat penggunaan kertas karena kertas terbuat dari olahan kayu pohon, sehingga dengan menghemat kertas kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas. Silahkan anak-anak Ibu kerjakan lembar kerja siswa. Itu berkaitan dengan bagaimana proses atau bagaimana cara kita untuk menghemat kertas. Dan juga nanti ada beberapa pertanyaan yang ada di lembar kerja. Silahkan anak-anak Ibu kerjakan dulu secara berkelompok. Selama anak-anak Ibu bekerja, Ibu akan pindah ke kelas 4.
4. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah, anak-anak ibu yang kelas 4, apakah tugas sudah dikerjakan? Tugas sudah selesai? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Coba anak-anak ibu amati teks berkaitan dengan upaya atau cara memelihara atau merawat tumbuhan, cara melestarikan tumbuhan. Setelah anak-anak ibu membaca teks tentang upaya pelestarian tumbuhan, sekarang ibu mau bertanya. Yang pertama, apa kewajiban kita terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita? Siapa yang tahu? Ya, kewajiban kita yang pertama, kita harus merawatnya dengan baik. Yang kedua, kita harus menyiram. Kemudian kita harus memberi pupuk. Yang kedua, oke, sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah paham? Semuanya paham? Oke, kalau sudah paham, silahkan anak-anak ibu berdiskusi itu mengenai bagian-bagian tumbuhan. Silahkan nanti secara berkelompok anak-anak ibu pilih satu jenis tumbuhan. Nah, itu nanti silahkan didiskusikan apa saja bagian-bagiannya dan apa saja fungsinya. Lalu nanti anak-anak ibu harus merawat satu jenis tanaman. Itu ditanam mulai dari biji sampai nanti dia besar, itu nanti dirawatnya dalam pot masing-masing. Nah, oke, sampai di sini paham? Ya, silakan berdiskusi secara berkelompok. Nah, ibu akan pindah ke kelas 3. Oke. Dah. Baiklah anak-anak kelas 3, apakah tugas sudah dikerjakan? Sudah? Kalau sudah, sekarang coba anak-anak ibu perhatikan gambar tumbuhan di bawah ini. Ini ada 3 jenis pohon. Apakah menurut anak-anak ibu ketiga jenis pohon ini tingginya sama? Ya, tidak. Lalu bagaimana cara kita mengukur tinggi pohon? Ya, bagus. Kita bisa menggunakan alat ukur, yaitu berupa meteran. Nah, sekarang ini ada 3 jenis meteran. Silahkan nanti anak-anak ibu ukur tinggi badan teman-temanmu. Lalu nanti tinggi badan tersebut masukkan ke dalam tabel. Kemudian urutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, silahkan dikerjakan itu nanti secara berkelompok. Nah, setelah dikerjakan nanti kita presentasikan, lalu nanti baru kita simpulkan. Nah, sekarang kita oke, sudah dipresentasikan. Ya, sekarang kita simpulkan bahwa untuk mengukur tinggi siswa itu bisa kita menggunakan ya meteran. Oke. Untuk pembelajaran hari ini mungkin sampai di sini saja. Silahkan kelas 3 dan kelas 4 itu bergabung kembali. Nah, sekarang apakah dari kelas 3 dan kelas 4 ada yang ingin ditanyakan? Apakah materi yang disampaikan sudah dimengerti? Kalau sudah, mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita itu harus merawat tumbuhan. Bagaimana cara kita merawat tumbuhan? Kita juga harus menghemat penggunaan kertas. Karena kalau kita tidak hemat penggunaan kertas, maka itu akan berdampak kepada pohon. Nah, semuanya sudah paham, sudah mengerti. Nah, untuk hari ini mungkin sampai di situ. Silahkan nanti di rumah anak-anak ibu baca materi untuk tema selanjutnya. Itu kita masuk kepada subtema 2. Begitupun dengan kelas 4 kita masuk kepada subtema 2. Silahkan dibaca di rumah. Marilah kita akhiri, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.